yang kerap main di timnas senior yaitu Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Rafael Struijk. Mereka akan berpadu dengan pemain muda yang mendapatkan emas SEA Games dan juga Piala AFF U19 seperti Kadek Ariel, Iqbal Gwiyange, Doni Tripamungkas, Arkan Fikri, Arkan Kaka, dan juga Alfrianto Niko. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut sengaja menurunkan pemain U22 untuk mempersiapkan regenerasi timnas. Skuad pemain muda di ASEAN Championships juga disiapkan untuk mempertahankan emas sepak bola SEA Games. Dan ini kesempatan juga pemain muda kita U22 untuk bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas U23. Gitu kan? Memang di situ masih ada beberapa nama pemain senior seperti ya saya nggak bisa bilang senior, cuma pemain setengah senior. Arhan, ya itu silakan aja. Saya sih inginnya pemain U22 yang dipanggil semuanya U22. Ya, supaya kita mempersiapkan buat SEA Games. Tapi kan kembali kan pelatihnya ya juga pengawas. Meski menurunkan pemain muda, sementara tim lain menurunkan pemain senior, namun PSSI tetap meminta pasukan Sintayong mampu membawa pulang trofi untuk pertama kalinya. Berarti targetnya tapi juara AFF ya, Pak? Ya, kita pengen seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya, kita lihat bagaimana nanti. Kita melihat perkembangan, karena yang akan mereka lawan kan ini pemain senior juga. Pemain senior seperti Vietnam, Thailand itu kan pemain senior semua itu yang akan tanding sini. Karena ini kan pertandingan AFF-nya AFF senior kan, bukan 23 atau 20 atau 22 atau enggak gitu. Ini adalah kita aja memberikan ruang pada anak muda kita yang 22 ke bawah yang ikut tanding gitu. Timnas telah 15 kali tampil di Piala AFF atau yang dulu dikenal sebagai Piala Tiger dan akan berganti menjadi ASEAN Championship. Dari 15 kali tampil sejak 1996 belum sekalipun meraih juara. Timnas hanya mampu menjadi runner-up di 6 edisi yaitu pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman di senior, tim Garuda diharapkan bisa mencapai hasil maksimal. Tim Liputan Kompas TV. Dengan mayoritas pemain U22, PSSI tetap mengincar juara. Bagaimana peluangnya untuk menghadapi kontestan negara lain yang menggunakan tim senior mereka? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam, Ilona. Bung Ropan, mengapa menurut Anda PSSI menggunakan tim U22? Tak pentingkah turnamen ini? Enggak, ini kan sudah dari awal Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah mengatakan untuk memberikan jam bermain yang lebih banyak U22 sekalian untuk ke SEA Games di Bangkok ya, karena kita sebagai juara bertahan. Jadi mereka bisa mendapatkan pengalaman di sini. Tapi seiring dengan berjalan waktu ini, mumpung ada kesempatan dan STY memanggil lagi pemain-pemain yang sudah pernah bermain di tim senior seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino, ada 3 pemain tambahan lagi abroad yang bermain di sana ya, ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Jadi artinya dengan pemanggilan ini kalau mereka memang diizinkan oleh klub masing-masing ya untuk bisa bermain, harapan itu ada. Tapi kalau hanya mengandalkan dengan U22 saja tanpa yang saya sebutkan tadi, buat kita untuk bisa menjadi juara. Makanya itu muncul target juara, target kalau bisa menjadi juara karena kehadiran mereka. Karena mereka sudah terbiasa bermain di tim senior. Bahkan ada 2 pemain lagi. Ilona, ada 2 pemain lagi tambahan, itu Muhammad Ferrari dan juga dengan Hoki Caraka yang ikut di dalamnya. Jadi total bukan cuma 6, ada 8 sebenarnya yang sudah biasa bermain di level senior. Ini yang memungkinkan menimbulkan asa, mengapa tidak kita berada untuk menjadi juara ya, untuk tampil ke final dan pertama kali dalam sejarah setelah 96. Artinya bisa dikatakan bahwa ini merupakan strategi khusus begitu untuk menjadi juara di AFF nanti? Ya, bisa aja demikian. Tapi semua kan berpulang dari STY. Dan juga yang tadi saya bilang itu, kalau mereka ini komplit semua diizinkan, karena kan tidak masuk dalam FIFA Matchday ini, atau dalam kalender FIFA. Jadi ini agak sulit untuk bisa melepaskan klub-klub di sana. Tapi kalau ada pengertian,
mereka bisa bergabung, ini bagus. Namun kalau tidak ada Marcelino, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, berat buat kita untuk bisa mencapai level untuk bisa menjadi juara. Ya apalagi Bung kalau kita lihat kan kita belum pernah ya juara di AFF gitu. Dan saat ini kesempatannya sebenarnya hanya 8 pemain senior yang turun. Cukup atau enggak sih sebenarnya? Ya karena ini kan kalau mau bilang senior mereka sudah pernah bermain di senior tapi usia mereka masih muda sebenarnya. Ya karena kecuali Asnawi yang agak lebih senior. Kalau memang mau kita betul-betul memang untuk fight di sana, untuk bisa berambisi ya panggil yang pemain-pemain yang tentunya di atas 25 tahun. Ya, tapi ini pemain-pemain usia muda. Nah, level Piala AFF atau Asian Cup ini level senior. Kita aja yang berani untuk tampil dengan U22. Pertaruhan ya, untuk STY ya. Ini pertaruhan buat STY untuk membuktikan bahwa dia bisa karena lawan-lawan kita Vietnam, Thailand itu tampil dengan level tim senior. Ada Tian Quang Hai, Nguyen Tien Lin, ya. Ada Quat Kang di sana. Bagus-bagus yang akan tampil. Kemudian kalau Thailand bisa menampilkan Teraton Bunmatan, nah, dia pemain bagus juga. Ini pemain senior. Jadi ini tantangan buat STY untuk bisa tampil di Piala ASEAN ini atau di Asian Cup ini. Gitu. Kita ada di grup B ya, bareng sama Myanmar, Vietnam, Laos, dan juga Filipina. Jadi realistis tidak kalau kita punya target juara? Kalau kita berada di grup ini lebih bagus dibandingkan dengan grup A. Kalau grup A itu lebih keras. Ya. Thailand, ada Malaysia, ada Singapura di sana, ada Kamboja. Timur Leste. Nah kita berada di grup B ini oke. Lawan terberat kita itu Vietnam. Tapi mainnya kita baru pertandingan ketiga tanggal 15. Nah kita tentunya di sini harus bisa menang dalam laga pertama lawan Myanmar. Kenapa? Karena kita kan away. Kita ada tandang di sana. Nah ini menjadi juga tantangan bagi semua pemain. Bagi SC sendiri. Kita menang melawan Myanmar. Aman perjalanan kita Ilona. Agak tenang tanahnya. Jadi untuk mengincar semifinal dulu. Itu ada. Karena ada 2 tim yang akan ke semifinal kan. Juara dan cup. Itu yang memungkinkan kita bisa ke sana kalau menang dalam pertandingan melawan Myanmar. Kalau kita kalah bahaya. Kuncinya gilas Myanmar dulu ya. Kuncinya di situ. Karena biasanya laga-laga awal, laga-laga pertandingan pertama itu sulit. Ya, walaupun mungkin secara kualitas pemain-pemain kita ada di atas Myanmar. Tapi karena mereka sebagai tuan rumah, kita juga harus bermain fokus, tidak boleh menganggap remeh lawan. Ya. Makanya kita menang dengan skor berapapun, nggak usah banyak-banyak, tapi temanya, judulnya menang. Nah itu enak buat kita. Oke. 0-2-1 enak gitu. Tapi kalau kita lihat dalam susunan pemain, Bung Ropan, kelemahan timnas ini ada di lini striker ya biasanya. Bagaimana Bung Ropan melihat para penyerang yang dipanggil oleh STY? Ya kalau mungkin di senior memang kita agak lemah ya di striker. Tapi STY sekarang coba memanggil dari 33 pemain yang saya lihat, ada 5 yang berada di posisi striker. Termasuk dengan Hoki Caraka, ya ada Arsan Ramadan Ahmad dari Madura, ada Ronaldo Kuate yang lama kita tidak bisa dengar namanya, tapi sekarang dia muncul lagi setelah dia bermain di Muang Thong United. Jadi ini enak, ada Arkan Kakak juga yang dipanggil, ada Rafael Struijk yang ada di sana. Jadi ada 5 pemain ini yang nantinya masih akan digodok, masih akan diseleksi. Saja turun cuma 3 yang dibawa, bisa aja 5 pemain ini. Dan saya pikir ini oke ya, masih oke ya untuk 3 pemain kalau striker ada di depan. Tapi kita harus kasih kuat juga di gelandang. Karena gelandang-gelandang kita yang saya lihat oke. Kalau dibantu oleh Ivar Jenner yang diizinkan. Kita kuat di lini tengah. Ada Arkan Fikri juga yang dipanggil lagi. Jadi kita bagus begitu Ilona. Kalau bicara dengan posisi striker. Oke baik. Tapi kalau kita lihat bahwa tadi ngomong-ngomong soal pertaruhan STY yang kita bahas tadi. STY ini kan diharapkan gitu ya bisa raih 1 gelar. Nah kalau ini gagal. Apakah bisa jadi ukuran kualitas STY? Ya, dia ditargetkan juara dan dia harus menjadi tantangan buat dia untuk membawa ini. Kalaupun dia gagal, saya pikir akan dievaluasi juga. Tapi bukan berarti ini gagal akan membawa dia untuk dilengsarkan atau tidak. Saya enggak. Cuma ini adalah buat dia untuk membuktikan. Karena kan yang dia bawa ini bukan tim senior sesungguhnya. Ini tim U22 yang akan dipersiapkan di SEA Games sekali lagi. Tapi itu kemudian muncul yang juara itu yang saya bilang di awal itu. Karena ada pemain-pemain senior yang berlaga di senior itu diambil. Tapi untuk U22 nggak berani PSSI mentargetkan untuk bisa menjadi juara. Makanya ketika dia gagal, nantinya ya harus diterima apapun itu. Ya nggak bisa apa-apa. Memang gagal mau bilang bagaimana ya kalau kita gagal. Yang paling berbahaya kita itu tidak ke final. Nah itu boleh dibilang gagal total itu. Karena kita kan target kita juara. Tapi kita harus ke final. Nah kemudian kita tidak ke final, kalah di semifinal. Nah itu yang menjadi masalah berat buat STY tentunya. Begitu. Dan harus dievaluasi kalau kita tidak sampai di final. Iya dong,
tetap harus evaluasi setiap kejuaraan kan, penting buat SSI juga gitu. Terkait dengan tadi mengatakan bahwa memang Myanmar adalah satu kunci gitu ya untuk kita bisa melaju lebih jauh lagi. Kalau kita lihat sebenarnya sejak 1996 lawan-lawan kita yang menyulitkan ada Thailand, Malaysia, Vietnam, juga Singapura. Tadi Anda katakan Myanmar. Apakah negara lainnya tidak begitu perlu dikhawatirkan dengan susunan pemain muda yang diturunkan oleh STY? Ya sebenarnya kalau Myanmar bagi saya sih nggak masalah. Cuma kan ini pertandingan pertama. Kita bisa menang kalau di atas kertas. Yang menjadi masalah buat kita adalah tim-tim yang turun dengan kekuatan penuh seperti Thailand dari sebelah. Nah di grup kita sekarang kita bicara di B itu ada Vietnam. Kita juga tidak boleh mengenyampingkan Filipina. Kalau Filipina turun dengan tim terbaik dia juga berbahaya buat kita karena tim senior kita mereka di putaran kedua kita hanya menang berapa 2-0 di GBK dan draw ketika bermain di Rizal Memorial. Jadi itu bahaya. Kalau bicara siapa yang kuat, saya pikir Filipina, Vietnam dan Thailand. Yang kekuatan gitu. Ya, seberapa kuat pun mereka kita lihat nanti hasilnya ya, Bung Ropan. Ya. Semoga kita melaju ke final dan mencapai target sebagai juara. Amin. Terima kasih Bung Ropan telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.